Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini gangguan tidur. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Andreas, apa kabar? Selamat pagi, Jadi baik. kalau ngomongin tentang tidur pasti identiknya langsung Dr. Andreas. Dr. Andreas ini sangat luar biasa nih ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas gangguan tidur ya. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin zaman sekarang masa pandemi gitu ya, Dok ya. Ini kan banyak stresornya, Dok. Financial iya, kemudian kesehatan iya, percintaan juga iya mungkin, Dok gitu. Waduh. Jadi banyak sekali stresornya gitu yang akhirnya membuat stres dan akhirnya tidurnya jadi nggak bagus gitu ya. Ada gangguan tidur. Nah, ini topik kita hari ini, gangguan tidur. Tapi sebelum ngomongin gangguan tidur itu apa aja yang dimaksud dengan tidur dan manfaat tidur bagi tubuh kita ini apa ini, Dok? Tidur adalah masa di mana tubuh kita ya tidak aktif. Ya kelihatannya kan tidak aktif, diam gitu ya. Tapi tahu nggak, otak pada saat tidur itu 70% lebih aktif dibanding saat terjaga. Oh gitu? Justru kerja keras, memperbaiki sel-sel yang rusak, menjaga metabolisme, bikin tubuh makin langsing, ya, menjaga kualitas kulit. Jadi manfaatnya banyak, ya. Juga terutama untuk otak kita, ya. Otak kita itu hanya di preserve, dijaga fungsi-fungsinya pada saat tidur. Demikian juga dengan daya tahan tubuh manusia. Daya tahan tubuh manusia hanya bekerja optimal pada saat tidur. Oh gitu, makanya tidur ini penting banget dong berarti. Nah, justru itu untuk kesehatan, kalau orang kita nih kebanyakan ya pengalaman saya, yang ditanya adalah, "Dok, saya makan apa ya, Dok ya, biar tidurnya enak? Dok, saya olahraga apa ya biar tidurnya enak atau biar sehat gitu." Kalau saya bilang justru tidur dulu yang benar, ya. Nanti polanya dibalik ya. Dibalik. Karena dengan tidur yang sehat, segala macam diet yang dilakukan jadi efektif. Yang mau langsing jadi cepat langsing, yang mau tambah berat badan juga tambah berat badannya lebih gampang. Demikian juga olahraga. Dengan tidur yang baik, itu skill olahraga yang dilatih ya, itu seperti dipoles pada saat tidur. Jadi kemampuan smash yang wah gitu ya, itu dipolesnya pada saat tidur. Oh berarti Lindan itu juga tidurnya berkualitas. Karena kalau cuma latihan tanpa tidur nggak akan terjadi tuh. Jadi sistem otak kita sudah ada sistemnya pada saat tidur, memori itu kayak di filing, di folder. Ya, ditaruh di sini, kemudian segala syaraf-syaraf yang dilatih skillnya, nah ini kayak dipoles jadi halus. Wah, begitu bangun segar bugar, semangat dan makin hebat. Wah, ini ilmu baru ini ya. Ternyata tidur ini berkualitas yang sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh gitu ya. Tapi kalau ngomongin tidur yang berkualitas, proses tidur yang baik itu yang seperti apa, Dok? Kan kita mungkin beda-beda orang ya. Ada yang tidurnya agak lama gitu, bisa sejam baru bisa Dok. Ada yang pelor baru nempel langsung molor, Dok. Ini gimana ini? Tidur itu sebenarnya kita bagi-bagi lagi ya. Ada sleep onset, itu mula tidur. Mula tidur orang normal itu adalah sekitar 15-20 menit. Dari taruh kepala di bantal. 15-20 menit. 15-20 menit. Kemudian in terms of quality itu continue, tidak terganggu ya. Dengan tahapan tidur berdasarkan gelombang otak, tahap tidur ringan sekitar 5%, 10%, tahap tidur sedang 50% dari total tidur, tahap tidur dalam 20-25%, tahap tidur mimpi atau REM 20-25% total tidur. Syaratnya begitu, tapi ya harus dari gelombang otak. Ya kalau yang dari smartwatch kurang akurat. Ya itu lumayan buat kita evaluasi. Saya biasanya pasien-pasien kalau udah pakai gitu saya minta datanya juga sih. Tapi saya interpretasinya pasti akan berbeda. Ya karena ya sistemnya berbeda. Nah itu kan yang bisa scientifically kita lihat. Ya kalau yang di rumah masing-masing nih pengen tahu, tidur saya udah sehat belum sih? Nah itu dia. Kok saya nggak langsing-langsing gitu kan? Jangan-jangan tidur saya nggak bener nih. Banyak yang tanya gitu. Oh, gampang pertanyaannya. Satu, kalau bangun pagi pakai alarm nggak?
Kalau alarm ada ini korelasinya, Dok. Kalau bangun pagi pakai alarm, tidurnya nggak sehat. Kenapa? Karena berarti harusnya dia masih bisa tidur lagi, Oh. tapi sudah di-cut oleh alarm, terputus lah. Gitu. Jadi kurang kan? Itu satu. Kedua, bangun rasanya gimana? Fresh, segar, bersemangat, atau kayaknya beban dunia berat banget. Karena Betul. menjelang pagi, ya, hormon kortisol kita tuh jadi tinggi. Oh. Hormon kortisol ini kan hormon stres sebenarnya. Tapi pada saat bangun tidur kita perlu kadarnya tinggi untuk apa? Supaya begitu bangun rasanya segala masalah kecil bisa dihadapi. Oh gitu. Oke. Jadi memang sangat berpengaruh gitu ya, Dok. Sangat berpengaruh. Berarti ketika mungkin tadi beda bangun orang ketika bangun tidur gitu ya, beda-beda manfaatnya gitu ya, atau ketika mau tidur pun sampai ke deep sleep juga beda-beda seperti itu. Sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi akhirnya orang ini punya kualitas tidur yang baik sama tidak gitu, Dok? Faktornya banyak. Banyak. Ya bicara gangguan tidur itu wah luas sekali sebenarnya. Tapi mudahnya aja, selama kita bangun segar, dan di siang hari berfungsi normal ya, then you are fine, nggak apa-apa. Tapi kalau ngantuk, cepet capek gitu ya, udah minum kopi apalagi masih ngantuk juga, nah ini tanda bahaya. Nah, faktor-faktor apa? Jadi gini, untuk bisa tidur kita perlu 2 faktor. Satu, kalau dari medis kita sebut sebagai homeostasis system. Yang kedua adalah circadian rhythm. Nah, bahasa awamnya, homeostasis system gampangnya adalah utang tidur. Utang tidur. Makin kurang tidur kita makin ngantuk. Oke, ini satu. Yang kedua, circadian rhythm adalah irama. Irama yang memberikan rasa segar atau sebaliknya ngantuk. Ya, ini irama ini berdasarkan waktu. Jadi kalau udah malam waktunya ngantuk ya udah pasti ngantuk, nggak usah dicari-cari. Ya, ditambah utang tidur nih. Ya udah. Pasti kan ngantuk. Itu ya. Nah, cuma ada satu hal yang menghalangi. Biasanya yang insomniac, yang sulit tidur, yang masuk adalah faktor ketiga. Apa itu, Dok? Tidak bisa rileks. Nah, Terlalu tegang untuk tidur. Jadi akibatnya ya susah tidur. Nah, biasanya ini adalah orang-orang bukannya ada masalah atau apa gitu ya. Ya ada sih masalah. Masalahnya satu, takut nggak bisa tidur. Justru masalahnya kembali lagi ke masalah tidur ya, takut nggak bisa tidur gitu ya. Karena gini, kalau kebanyakan orang, aduh saya nggak bisa tidur karena emang lagi banyak pikiran gitu ya. Dengan mudahnya dia keluar lagi, mikir apa segala macam, 2-3 hari masalahnya selesai udah tidur lagi, enak. Nah, yang berkepanjangan, nah baru kesini. Oh, oke. Dok, kalau ngomongin nggak bisa tidur karena takut nggak bisa tidur gitu ya, tadi bolak-balik situ aja. Kan kadang ada pernah nih, Dok, kayak besok pagi saya mau ada perjalanan atau besok pagi saya mau ada interview kerja. Itu kan dari malam saya harus cepet-cepet tidur supaya bangun fresh. Akhirnya, Dok, malah nggak bisa tidur. Betul. Lah itulah kayak anak TK, anak SD yang mau karya wisata gitu kan. Dari semalam aduh udah excited gitu ya, sama. Gitu. Makanya ini yang masuk faktor ketiga nih. Selain yang tadi kan 1 sama 2 itu adalah soal ngantuk dua-duanya. Yang ketiga ini relaksasi. Suasana hati. Jadi ada ngantuk, ada nyaman. Nah, inilah syaratnya untuk tidur. Ngantuk nggak usah dicari, kurang tidur udah pasti ngantuk. Ya kan, kalau udah jamnya pasti ngantuk. Nah, nyamannya ini, sekarang bayangkan orang work from home. Nah, iya, betul. Kerja di rumah nih. Seharian depan komputer, taruh di pangkuan di tempat tidur. Tik 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 tik, tik. Ngambil kopi, minum, tik 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 tik, tik. Makan sebentar, balik lagi tik 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 tik, tik. Terus gitu ya, ntar main game, ntar nonton apa di laptop, semua di laptop. Dan sayangnya semua di tempat tidur. Nah, itu. Begitu udah waktunya tidur, udah malam, matiin. Nggak bisa tidur. Karena bawah sadar mengidentifikasi ini sebagai lingkungan aktivitas. tempat kerja ya. Tempat kerja, bukan tempat istirahat. Dan masalahnya ini juga ada masalah circadian rhythm tadi, irama. Irama. Orang-orang ini kehilangan iramanya. Dari pagi sampai malam monoton, sama. Jadi ketika iramanya berbeda,
dengan katakanlah seperti tadi di tempat tidur gitu, ini secara tidak sadar di alam bawah sadar mempengaruhi bahwa ini bukan tempat untuk tidur gitu ya berarti. Yes. Dan ini sangat berbahaya dong berarti, apalagi sekarang work from home kan rata-rata Betul. orang ambil PW nih posisi wena gitu kan, pakai laptop di tempat tidur ya udah gini dan tidak 9 to 5 lagi loh dok, ini bisa almost 24 hours a day gitu. Almost 24 hours, apalagi yang bisnis biasa dengan abroad ya, kacau jamnya. Kacau. Yang di sini siang, sana malam, sana siang, sini malam gitu, jadi kacau. Tapi kalau ngomongin tentang berbagai macam faktor yang tadi sudah disebutkan gitu, ada nggak kalau dari faktor usia atau jenis kelamin? Maksudnya kayak perempuan itu kan lebih mikir gitu ya dok, itu lebih mungkin kita sebagai orang awam gitu. Ya, gini, memang dikatakan kalau soal insomnia kita harus pahami kalau pertama insomnia itu bukan penyakit, insomnia itu ada baru gejalanya. Karena kalau dilihat nanti dibagi-bagi lagi nih, karena apa, banyak sekali. Nah, pada wanita memang urusan emosi ini lebih peka, sehingga dikatakan prevalence-nya lebih tinggi pada wanita dibanding pada pria. Ya, tetapi bukannya berarti pria tidak ada, banyak juga. Kita pria ya dok ya, jadi tahu ya. Dan rentang usianya akan juga berpengaruh. Dengan bertambahnya usia, kemampuan tidur kita akan berkurang. Kemampuan tidur. Bukan waktu tidur. Bukan kebutuhan tidur. Kebutuhannya beda. sama 7 sampai 9 jam. Tapi kemampuannya somehow berkurang. Ya, makanya jangan banyak juga orang yang sudah lanjut usia mengatakan saya tidur 6 jam udah cukup. Nah, itu saya juga sering dok dengar semakin lansia, semakin bertambah umur katanya waktu tidurnya semakin sedikit. Nggak benar ya itu, kebutuhannya tetap sama. Kebutuhannya tetap sama, tapi kemampuannya memang berkurang. Itu sebabnya pada orang lanjut usia kita lihat siang, pagi tidur. Nah itu akhirnya karena rapel mungkin malamnya nggak bisa tidur dengan asumsi bahwasanya kebutuhan tidurnya berkurang, padahal enggak ya, tetap sama, cuma kemampuan tidurnya yang kurang. Banyak juga yang menderita insomnianya dalam arti gini, masalah pada sistem circadian rhythm-nya yang masalah. Jadi bukan karena pikiran, karena tegang sebelum tidur, enggak. Jam tidurnya yang bergeser. Nah itu namanya advanced sleep phase. Nah, beda lagi. Nah, nanti akan kita bahas dok, itu apa seperti apa ya. Mungkin ini menarik sekali nih ngomongin tentang tidur yang ternyata bermanfaat besar sekali ke tubuh kita. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tidur, gangguan tidur apalagi masa pandemi, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gangguan tidur. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kalau ngomongin tentang tidur, ini kan tadi sebelumnya kita udah ngebahas tentang usia dan jenis kelamin gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin anak-anak gitu, kalau dari bayi kan kita ngeliat anak bayi-bayi gitu ya, itu sering tidur, banyak tidurnya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari bayi-bayi, anak-anak, dewasa sampai lansia ini punya kemampuan tidur yang berbeda, kebutuhan tidur yang berbeda, waktu yang berbeda, itu seperti apa sih dok? Ya tentu semuanya berbeda. Dan sedini mungkin orang tua lah yang harus membantu. Jadi gini, beberapa kali cukup sering datang orang tua yang mengatakan, dok tolong dong anak saya gangguan tidur, ya masih bayi gitu. Tetapi yang benar-benar gangguan tidur tuh jarang. Kebanyakan adalah pola tidur si bayi tidak sesuai atau tidak cocok dengan pola tidur orang tuanya, sehingga mengganggu tidur orang tuanya. Nah, yang enggak ada tuh seperti itu. Jadi orang tua harus memahami pola tidur bayi seperti apa dan bagaimana mengaturnya. Ya, pertama harus memahami bahwa kalau pada bayi, pada anak-anak, ya kita harus mengatur tidur sesehat mungkin. Jadwalnya teratur, ada persiapan tidur, ruangannya sejuk, kemudian pada saat tidur cenderung gelap, hal-hal seperti itu. Tapi yang paling penting adalah schedule, jamnya. Oke, jangan orang tua egois karena pulangnya malam jam 9, anaknya udah tidur dari jam 8 misalnya, dibangunkan, diajak main sampai tengah malam baru tidur lagi. Pikiran kan dia kan bisa bangun siang. No, don't do that.
Karena nanti ini akan mengikuti polanya. Si anak tidurnya akan terganggu. Ya. Oke. Prioritaskan kesehatan tidur anak. Kenapa? Pertumbuhan, perkembangan, daya tahan tubuh, kecerdasannya, stabilitas emosinya, semua dibangun pada saat tidur. Dan kalau diganggu terus, golden time-nya bisa hilang. Jadi potensi yang harusnya muncul akan hilang begitu saja. Oke. Jangan diganggu. Oke, jangan diganggu ya. Kita harus menciptakan habit untuk si anak ini Bahkan gitu ya. kita yang harus menciptakan. Oke, Gitu. oke. Ya. Udah gitu yang sudah mulai bisa berkomunikasi, mulai itu namanya limit setting insomnia atau adjustment insomnia of the childhood. Jadi pada anak-anak ya. Jadi mulai bisa komunikasi, mulai alasan. Mama baru pulang, dia tahu nih jamnya mama pulang. Ngomong belum jelas tapi udah udah gitu diajak tidur alasannya ada aja. Ntar mau ini dulu, minta minum dulu, udah mau pipi minta pipi, minta bonekanya bang. Nah seperti itu. Nah orang tua yang harus tegas memberikan batasan. Oke, mereka yang set the limit gitu ya. Dan satu lagi, banyak nih. Prinsipnya untuk mendidik tidur anak adalah buat agar anak bisa tidur mandiri. Tidak tergantung sama orang tua Iya, gitu. jangan biasakan tidur digendong sampai tidur baru ditaruh. No. Misal gendong ditenangkan, kelihatan ngantuk, taruh. Biarkan dia tidur sendiri. Biasakan. Tengah malam jangan langsung, lihat dulu. Dia bisa tidur lagi, udah. Supaya si anak ini bisa cepat beradaptasi gitu ya, Dok. Tidak tergantungan sama orang tua gitu ya. Oke, ini sangat penting. Ini catatan untuk orang tua nih, ya, untuk kemudian menjadi apalagi orang tua baru. Nah, harus banyak belajar gitu ya, Dok. Oke, Dok. Sebelum lanjut, ini sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Ya. Halo. 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 Iya, pagi, Dok. Pagi. Saya Wati. Ibu Wati dari di mana? Jakarta. Di Jakarta. Silakan Bu Wati. 65 tahun. Umur berapa, Bu? 65 tahun. 65. Iya. Oke, siap. Ya. Saya mengalami kemampuan tidur. Karena kalau saya coba tidur jam 10 jam 11 itu nggak bisa tidur. Jadi jam 12-an. Kalau saya coba tidur jam 11, pasti jam 2 sudah bangun. Saya pikir tidur saya udah lama ya. Tapi ternyata saya lihat jam 2. Kemudian kalau saya tidur itu pasti lampu mati gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau nggak bisa tidur lagi, saya pasti baca buku atau gimana gitu loh. Baru bisa tidur lagi. Kadang-kadang nggak bisa tidur juga. Udah jam 12 gitu, kadang-kadang sampai jam 3, jam 4 baru bisa tidur. Kemudian saya mau tanyakan, kalau minum obat melatonin, itu bisa nggak, Dok? Juga berapa dosisnya ya? Oke, sudah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Wati di Jakarta, 65 tahun, biasa kalau tidur jam 11, bangun jam 2, habis itu susah tidur lagi bisa jam 3 atau jam 4 gitu. Nah, harus pakai obat tidur atau enggak, gimana ya, Dok? Begini, kalau tadi pertama saya dengar katanya biasanya sebelumnya tidur biasa jam 12. Kelihatannya sih kalau tidur jam 12 nggak ada masalah, tapi kalau dimajukan tidurnya jadi bermasalah. Karena mungkin dimajukan supaya dengan tujuan supaya tidur lebih panjang atau gimana. Kalau saran saya, buat dulu rutin tidurnya. Ya. Misalkan mau tidur jam 12 atau jam 1 bahkan asal rutin ya udah santai aja. Tidur aja jam segitu. Difiksasi dulu, teratur. Kalau sudah teratur, let's say jam 12, teratur seminggu, baru majukan 15 menit. 2-3 malam, majukan lagi 15 menit. Itu dengan demikian jam bangunnya nggak akan ngikut geser. Gitu. Nah, kalau mau dibantu dengan melatonin, pahami bahwa melatonin itu untuk membantu kualitas tidur. Dia membantu masalah circadian rhythm, masalah jam tidur. Nah, untuk kasus insomnia, melatonin memang disyaratkan di atas 55 tahun. Jadi Ibu Wati boleh nih untuk konsumsi, tapi tetap saya sarankan konsumsi hanya pada waktu yang sama. Karena dia bisa menggeser jam tidur. Jadi kalau biasa jam 12, saran saya dikonsumsi kira-kira jam 10 ya.
Mau 3 miligram boleh, 5 miligram boleh, 10 miligram boleh, nggak masalah berapa miligram. Yang penting melatonin. Kemudian tetap tidurnya jam 12. Mindsetnya tidur jam 12. Nanti kalau tiba-tiba kok setengah 12 udah ngantuk, ya udah tidur. Nanti akan bergeser sendiri lama-lama. Minum melatonin setiap hari, 2 minggu, 3 minggu, it's okay. It's okay ya? Dicoba aja. Dicoba aja. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Wati yang ada di Jakarta, dan semoga ini fiksasi jam tidurnya bisa berjalan dengan baik. Mungkin nanti bisa nggak harus langsung ekstrim 1 jam sebelumnya, tapi mungkin bisa bertahap gitu ya, gradual dari 15 menit, 15 menit, 15 menit gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Wati dan sehat-sehat terus. Oke Dok, kalau ini mungkin menyambung masih sejalan dengan pertanyaannya Bu Wati gitu ya Dok ya. Ketika mungkin ada orang yang tidur katakanlah tadi kayak Bu Wati jam 11, jam 2 habis itu susah tidur lagi sampai mungkin kalau untuk umat muslim itu sampai jam subuh gitu, sholat subuh gitu. Nah akhirnya kan kepotong tuh 2 sampai 3 jam. Akhirnya ditidur lagi dan akhirnya bangun siang. Dalam artian gini, dirapel gitu. Malam ini tuh 3-4 jam, gimana itu kalau orang? Nggak apa-apa. Jadi normalnya manusia itu terbangun di tengah malam, ya setengah jam, 1 jam, atau bahkan 2 jam baru tidur lagi, still okay. Still okay ya? Karena gini, penelitiannya adalah pada zaman dulu, nggak zaman dulu banget sih, setelah Perang Dunia Kedua nih, ada Angkatan Laut Amerika, ya, tentara-tentara beberapa sebagai subjek setelah aktivitas seharian sore dimasukkan ke dalam ruangan tanpa cahaya buatan. Jadi cuma pakai lilin apa segala macam. Akibatnya apa? Pertama tidur 10 jam. Akhirnya berkembang secara rutin tidur sekitar 8 jam. Inilah kita tahu bahwa kebutuhan tidur manusia 8 jam. Tapi yang luput dari pengamatan media waktu itu adalah polanya. Ternyata polanya jam 7 malam lepas maghrib udah ngantuk terus pada tidur. Tidur 4 jam kira-kira bangun. Bangun itu yang baru masak, makan, aktivitas apa segala macam 2 jam, baru tidur lagi. Dan ternyata dicocokkan nenek moyang kita polanya begitu. Makanya ada saper, makan tengah malam, ada sholat tahajud, tidur lagi, sholat subuh. Oke Dok, ini ada DM Instagram Dok, kita baca. Dari @dewi, anak saya berusia 1,5 tahun bulan lalu 1,5 tahun bulan lalu flu dan sekarang sudah sembuh. Kenapa sekarang kalau tidur mendengkur dan susah napas dan seperti banyak lendir ya Dok? Kenapa nih Dok? 1,5 tahun. Aduh, gini, mendengkur pada anak kita tidak bisa abaikan. Ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena kita khawatir kalau sudah ada susah napas, oksigenasinya jadi berkurang, ya. Kemudian proses tidurnya akan terganggu. Padahal kita tahu proses tidur itu penting buat tumbuh kembang anak. Saran saya sesegera mungkin diatasi. Khawatirnya belum betul-betul sembuh. Ya. Satu, kemungkinannya belum betul-betul sembuh, ya. Kedua, mungkin ada kelenjar-kelenjar yang masih bengkak di saluran pernafasan, itu sebaiknya diperiksakan juga. Ya, kalau semua sudah diperiksakan dan masih mendengkur, kita baru periksa tidurnya. Ya, jadi kita periksa tidur untuk apa? Untuk melihat ada gangguan nafasnya, gelombang otaknya apa segala terganggu apa tidak. Karena kalau sampai terganggu, ya itulah. Kalau pada anak-anak tumbuh kembang bisa terganggu. Berarti dari kesehatan tidur ini bisa pengaruh juga ke tumbuh kembang anak ya Dok ya? Sangat. Jadi mendengkur pada anak itu nomor 1 adalah proses tumbuh kembangnya terganggu. Karena pada tahap tidur dalam growth hormonnya keluar. Pada tahap tidur mimpi, nah otaknya yang berkembang. Nah kalau ada gangguan, oksigennya kurang, nafasnya terganggu, gelombang otaknya terganggu, ya akibatnya itu. Berarti memang harus segera cek gitu ya, konsultasi ke dokter ya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Dewi, dan kalau bisa harus segeralah daripada nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya Dok ya. Harus segera dicek supaya bisa ada penanganan yang pas gitu ya Dok ya. Nanti kita akan bahas Dok di segmen terakhir tips supaya mungkin yang bisa kita lakukan simpel-simpel untuk membuat tidur kita semakin berkualitas gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dan di segmen terakhir ini, Dok, kita akan membahas beberapa tips yang mungkin kita bisa lakukan untuk membuat tidur kita semakin berkualitas gitu ya, Dok. Ya, kita lihat yang pertama. Relaksasi pernapasan. Nah, ini juga penting, Dok. Nah, langsung diperhatikan. Bukan counting the sheep ya, Dok ya. Oke. Jadi gimana nih, Dok? Relaksasi pernapasan ini juga baik untuk memiliki Baik, kualitas sangat tidur. baik karena pernafasan adalah salah satu yang paling mudah kita lakukan. Kuncinya adalah kalau kita tidak bisa tidur dan kita merasa cemas, nomor satu keluar dulu dari kamar, keluar dari ruangan supaya moodnya ganti dulu, atmosfernya, suasananya ganti dulu. Oke, di luar aktivitas sebentar. Kalau sudah kembali ke kamar gitu ya, moodnya sudah lebih baik, kembali ke kamar lah, lakukan relaksasi pernafasan terlebih dahulu. Atur napas pelan-pelan, semakin lama semakin lembut. Sadarinya napasnya saja. Bolak-balik, nanti pelan-pelan makin rileks, makin rileks, makin rileks, ngantuk, baru pindah tempat tidur. Sip, ya ini berarti jangan relaksasi di tempat tidur, salah. Oh gitu, bukan relaksasi tempat tidurnya, ini catatan penting ya. Oke, selanjutnya. Hindari stres. Stres bisa bikin nggak bisa tidur. Gimana ya, Dok? Kalau zaman sekarang banyak pasien yang saya suruh stres karena kurang stres. Oh gitu. Iya, bayangkan karena pandemi, banyak di rumah, biasanya stres di kantor apa gitu ya. Ini banyak di rumah, santai-santai, kerjanya seadanya aja, kurang stres. Kalau kita kurang stres, malam mau rileks susah loh. Oh gitu. Bayangkan seharian stres cuma relax aja. ngapa-ngapain, malam mau tidur udah kebanyakan rileks ya. Nah, jadi itu dia irama harus kita atur. Stres belum tentu buruk. Kalau memang biasanya banyak pikiran aktif, ya segera kembali pada suasana seperti itu. Jadi kita yang harus menciptakan suasananya. Harus ngatur. Oke, next. Hindari makanan berat di malam hari. Ini ada hubungan, Dok? Makanan berat di malam hari sebelum tidur ini pengaruh juga? Iya, berat perutnya ntar. Ini kaum perut berat. Simple aja sih kalau soal makan ya. Kalau kita terlalu kenyang pasti akan sulit tidur, begah gitu rasanya ya. Kalau kurang lapar ya nggak bisa tidur juga. Jadi ya udah sesuai dengan jadwal aja ya. Kalau memang sudah sesuai jadwal makan malam mungkin sekitar jam 7 malam gitu, kemudian tidur di atas jam 9, that's udah oke kok. Jangan mau tidur terus makan dulu, wah itu dia. Nggak boleh ya, malah nanti bisa merembet ke penyakit yang macam-macam ya. Oke, next. Nah ini kalau terkait dengan tidur siang ini gimana, Dok? Kurangi waktu tidur siang, itu betul. Jadi orang dewasa tidur siang disarankan tidak lebih dari setengah jam. Oke, tidak lebih dari setengah jam supaya tidak mengganggu tidur di malam hari. Oke, jadi sebenarnya begini, tidur siang tidak akan mengganggu tidur di malam hari, tidak akan mengganggu. Tentu saja dengan catatan kalau tidak berlebihan. Oke, kalau tidur siang sampai 3 jam, 4 jam, malam hari segar ya wajar. Ya kan, makanya tidur siang ya setengah jam aja. Ya? Kalau anak-anak, Dok? Anak-anak beda ya. Mereka masih bisa tidur 2 jam, 3 jam, remaja gitu ya. Habis begadang tidur 12 jam ya silahkan, nggak apa-apa deh. Yang penting waktu dan kebutuhannya tercukupi gitu ya. Oke, yang terakhir. Tempat tidur dan suasana kamar. Ini penting banget. Suasana, how we create the vibes di dalam kamar. Ambience di dalam kamar itu harus satu sejuk, tenang, nyaman. Tapi nyaman untuk istirahat, bukan nyaman untuk aktivitas. Beda. Manusia modern biasanya ada beli meja khusus buat taruh laptop, internet paling kencang, TV paling gede, sound system yang paling bagus. Ini kan nyaman untuk aktivitas, bukan untuk istirahat. Dan rata-rata kan kalau manusia warga ibu kota gitu ya, warga kota itu menempatkan semuanya tadi dokter sebutkan di kamar, Dok. Nah itu dia. Terus terang, saya pun begitu. TV ada di kamar, apa ada di kamar, cuma ya nggak pernah nyalain. Untuk garnish saja. Habis udah di kamar, ya udah biarin aja. Jadi karena gini, lingkungan aktivitas harus dibedakan dengan lingkungan tidur. Ya, kita pulang kerja, aktivitas banyak di kamar, mungkin masih ada bawa pekerjaan ke rumah sedikit apa ya.
itu pun sudah tidak boleh di kamar tidur. Oh. Supaya otak kita ini terbiasa, oh begitu masuk kamar, relax, nyaman, mau tidur. Gitu loh. Apalagi yang sekarang nih, work from home, kerja apa semua segala di kamar. Berantakan deh. Jadi intinya adalah jangan mengerjakan sesuatu di tempat istirahat atau tempat tidur gitu ya. Betul. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang tempat tidur, tempat istirahat, mana yang tempat kerja. Karena ini bisa Aktivitas. membolak-balikan keadaan gitu ya dok ya. Dan pengaruhnya besar. Kalau lagi work from home seperti ini, lagi masa pandemi seperti ini, buat zona di rumah itu. Saya kerja siang di ruangan ini, anak-anak sekolah di ruangan ini, atau bareng. Nanti kita makan pindah ruangan lagi. Ya, seperti itu diatur. Jangan semua aktivitas di kamar. Nggak sehat. Nah, itu harus disiplin menerapkannya gitu. Jadi kita kerjasama sama teman-teman atau anggota keluarga di rumah untuk sama-sama kalau kerja di sini, belajar di sini, tidur di sini, makan di sini gitu ya dok ya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Andreas sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Ini selalu seru, saya selalu menunggu ngobrol sama Dokter Andreas karena seru banget kalau ngobrol dan kita tambah pengetahuan baru tentang tidur kita semua semakin berkualitas gitu ya dok ya. Terima kasih Dokter Andreas. Terima kasih. Sehat-sehat terus, salam untuk teman-teman di rumah sakit dan juga keluarga di rumah. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madya Samit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.